Karena Ustadznya sudah ada, maka selanjutnya saya persilahkan Ustadz Budiman untuk menyampaikan materi pada kali ini. Kepada Ustadz Budiman, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillah, tes suara. Bisa didengar ya? Bisa, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha baha'uka wal qudrah qudratuka wal jamal jamaluka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa quwwatika. Atina ma atayta min ibadika as-salihin. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tugas utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas dan aktivitas kewajiban yang lain itu semuanya dalam rangka sebagai jembatan agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang totalitas, yang sempurna, yang fokus penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi hari ini adalah menjadi hamba yang istimewa Ramadannya. Kita tahu dan sadar sendiri bahwa masing-masing kita, terutama yang hadir pada kesempatan kali ini, ada yang mahasiswa, ada juga yang sudah punya profesi, ya. Semuanya sedang melewati jenjangnya masing-masing. Dan ketika melewati jenjangnya, pasti ada banyak tahapan-tahapan yang dilakukannya, ya. Untuk mendapatkan gelar siswa SMP, ada beberapa tahapan yang harus dilakukannya, melewati ujian semester. Begitu juga yang SMA juga demikian, melewati ujian semester, dan setiap ujiannya pasti ada banyak soal, ya. Ada banyak soal, setiap materinya berbeda-beda. Apalagi juga masuk ke jenjang S1 juga demikian, ya. Masing-masing ada ujian dan ada proses yang harus dijalaninya. Naik lagi ke S2 juga sama seperti itu. S3 juga demikian, dan profesor, ya. Saya yakin juga demikian.
tidak ada yang berbeda. Intinya bahwa mendapatkan gelar di dunia itu pun melewati proses yang sangat panjang dan harus menjawab persoalan-persoalan yang mestinya menjadi kualifikasi dasar bagi setiap jenjangnya. Di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga tidak beda, bahwa di dalam keseharian kita, dalam waktu sepekan kita, dalam waktu bulan kita, dalam waktu setahun kita, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan proses assessment yang nanti akan diberikan, sematkan gelar kepada kita masing-masing. Ramadan ini adalah assessment tahunan yang Allah jadikan momen ini sebagai momen istimewa untuk kenaikan tingkat kita, level kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada efek yang lain, efek duniawiyah kita yang akan bisa kita rasakan dalam waktu yang dekat ataupun waktu yang panjang, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Khairum min alfi syahr ini adalah anugerah Allah berikan kepada hambanya yang terpilih, yang diberikan semacam perpanjangan usia, perpanjangan kebermanfaatan, perpanjangan keberkahan, ya, melebihi daripada batas usia manusia, ya. Begitu juga min kulli amr yang ada di dalam surat Al-Qadr ini, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, ya. Ini adalah penyelesaian solusi yang Allah berikan kepada hambanya atas semua permasalahan yang ada. Kullu amr, ya. Baik permasalahan yang kaitannya dengan dunia ataupun akhirat, ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, karena momen Ramadan ini adalah momen yang luar biasa, maka mestinya kita berusaha semaksimal mungkin agar menjadi hamba yang luar biasa, yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Next, kita akan masuk secara sekilas saja, ya. Hamba yang istimewa itu, yang sukses Ramadan itu adalah yang mampu mengevaluasi Ramadan yang telah lalu, yang menyambut Ramadannya dengan penuh kegembiraan, yang berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan dengan baik Ramadannya, yang merencanakan Ramadannya dengan sebaik mungkin, sematang mungkin, dan ketika selesai, dia berusaha untuk menjaga ruh Ramadannya sepanjang hayatnya. Ini saya kira core atau nilai value yang diharapkan bisa kita dapatkan ketika selama Ramadan. Saya akan sampaikan secara sekilas saja, silahkan kita masing-masing bisa mengevaluasi sesuai dengan apa yang kita alami masing-masing, ya. Pas Ramadan yang telah lalu, bagaimana yang telah kita dapatkan, ya? Apakah kita sudah memenuhi adab atau hanya sekedar rutinitas, ya? Bagaimana semua ibadah yang kita lakukan, ya, silahkan kita evaluasi sendiri, ya. Artinya kita sendiri yang tahu, orang lain tidak ada yang tahu. Maka ini benar-benar privasi, ya. Puasa ini bahkan sampai ibadah-ibadah kesehariannya pun juga sangat privat, ya. Privat, ya. Kemudian perasaan kita juga kita sendiri yang tahu, ya. Kira-kira
benar-benar bergembira atau tidak ya? Nah, cara menyambutnya itu bagaimana? Apakah seperti halnya sahabat Rasulullah SAW yang lain ya, atau bagaimana ya? Nah, kalau sahabat Rasulullah SAW ya, mereka benar-benar menyambut Ramadan dengan gegap gempita ya, menyiapkan segala hal yang terkait dengan persiapan Ramadan ya. Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, kemudian beliau berkhutbah di depan para sahabatnya, kemudian beliau mengingatkan mereka tentang keagungan Ramadan. Itu yang beliau lakukan ya di depan para sahabatnya. Diingatkan bahwa Ramadan ini bulan yang sangat agung. Barang siapa yang puasa di dalamnya ya, maka sama seperti dengan puasa fardu ya. Barang siapa yang mendirikan ya, sholat malamnya ya, maka sesungguhnya dia menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat dan lebih ya. Dan begitu seterusnya ya, sebagai hamba yang penuh kualitasnya. Sisi yang lain juga Rasulullah mengajarkan pada kita untuk berdoa ya. Di antara doa next ya, yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita adalah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Allahumma ya Allah, berilah keselamatan kepadaku untuk menyambut Ramadan. Jadi harapannya kita sehat dalam keadaan prima ketika bertemu dengan Ramadan. Wasallim Ramadana li, dan jadikanlah Ramadan itu nanti yang telah kami temui sebagai tamu agung ya, bisa memberikan, mencurahkan kesejahteraan bagi diriku. Ketika kita sudah dalam suasana Ramadan, kita juga berharap pada Allah agar semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ya. Itu yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian semua ini akan membangun perasaan kita tentang kehadiran Ramadan ini ya. Bagaimana rasanya itu tergantung kita masing-masingnya. Apalagi kita sudah melewati beberapa fase Ramadan dalam umur kita ya. Kita hitung sendiri ya. Kalau kita mungkin anggap dewasa kita umur 12 tahun ya. Kira-kira sampai sekarang berapa tahun Ramadan yang kita lewati benar-benar kita rasakan. Atau mungkin kedewasaannya lebih cepat lagi ya. Dewasa sudah 6 tahun sudah dewasa gitu. Berarti Ramadan itu sudah istimewa sekali ya. Jadi tergantung kita masing-masingnya. Tapi bagi seorang muslim ketika kita menyadari betul, maka alasan bergembira itu karena ternyata Ramadan adalah bulan yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa kita ya, kesalahan kita. Ya, kemudian juga sebagai panen kebaikan, panen pahala, ada hadiah terbesar dari Allah ya. Kita juga mempunyai saudara-saudara yang sehati, yang disatukan dalam nuansa keimanannya. Ini gembiraan kita di situ ya. Maka ini gembiraan yang penuh isi ya, yang berkualitas. Sisi yang lain kita harus benar-benar mempersiapkan Ramadan dengan sebaik mungkin ya. Persiapkan ruh kita, fisik kita, harta kita, bahkan ya kemampuan kita untuk mengelola Ramadan ini juga perlu adanya harta yang kita siapkan sesuai dengan kekuatan kemampuan kita masing-masing. Termasuk juga menyiapkan ilmu kita semuanya. Jadi Ramadan ini perjalanan yang sangat jauh. Kalau kita bandingkan ya puasa-puasa kita di luar Ramadan itu puasa yang biasa, yang sering terputus, kadang Senin, kadang Kamis,
kadang sehari, kadang tidak puasa, ya, kadang puasa, dan begitu terusnya ya. Tapi di Ramadan ini ternyata puasanya maraton ya, tidak boleh putus ya, harus full sampai akhir Ramadan, kecuali yang ada uzur syar'i. Nah ini kan beda ya, maka perlu persiapan yang luar biasa ya. Sama seperti halnya kalau kita berlari ya, maraton ya, tidak mungkin ada orang yang bisa lari maraton 1 kilo atau 2 kilo, bahkan 100 meter pun lari cepat 100 meter kalau tidak terbiasa juga susah ya. Berat ya, sangat berat ya. Maka sesungguhnya Ramadan itu memang dipersiapkan, dan bahkan ulama dulu juga mempersiapkan luar biasa. Ya, para ulama dulu kanu yad'una Allah Subhanahu wa taala sittata asyhur ayyuballighahum syahr Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata asyhur ayyataqabbalahu minhum. Mereka berdoa kepada Allah agar menyampaikan dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah ya. Maka para ulama ini ya, mereka mengibaratkan Ramadan ini adalah bulan puncaknya, ya, bulan panen, bulan perayaan ya, panen raya. Pertanyaannya adalah kapan menanamnya kok sudah panen ya? Maka diistilahkan bahwa ada proses sebelumnya. Menanamnya adalah di bulan Rajab ya, Syahruz Zar'i. Ini adalah bulan menanam atau bulan menebar benih ya. Adapun Sya'ban sekarang ini adalah Syahruz Suqa, bulan untuk menyirami ya, memupuk tanaman yang sudah kita tanam, yang sudah tumbuh, biar tumbuh lebih besar lagi. Artinya semangat dan motivasinya semakin membara gitu ya. Kalau di awal tadi hanya biji-bijian, tanaman benih ya, yang masih kecil disirami jadi besar. Ketika datang bulan Ramadan, saatnya untuk panen ya. Jadi mungkin pesan dari ulama ini bisa kita simpulkan, di Ramadan itu bukan bulan latihan ya, karena sudah saatnya maraton puasanya, maraton segala-galanya, ibadah yang lain. Saatnya maraton, habis-habisan dilakukan semaksimal mungkin ya. Ini kompetisinya adalah kompetisi yang sengit ya, yang harus dihadapi dengan penuh kekuatan. Jadi tidak tepat kalau dikatakan sebagai bulan latihan. Nah, latihannya sebelumnya. Ya, kalau diistilahkan dengan menanam tadi, mana mungkin langsung tumbuh ya, atau langsung panen, nggak mungkin kan? Tidak mungkin. Harus ada proses sebelumnya, yaitu biji-bijian kita tanam, kita semai, ya, sebaik mungkin kita jaga dengan memperhatikan pupuknya, memperhatikan air, kebutuhan airnya dan lain sebagainya, nutrisinya dan lain sebagainya. Setelah itu bisa tumbuh besar, kemudian panen. Ya. Ini sebuah perumpamaan yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ya, harus kita siapkan semua. Di antara persiapan yang harus kita siapkan adalah siap ilmu, memahami hakikat puasa, ya, terutama keutamaan dan hukumnya. Ya. Ini tidak saya sampaikan detail ya, sekilas saja semuanya, karena banyak waktu. Keutamaan puasa sudah kita ketahui bersama semuanya ya, terutama di bulan Ramadan, jelas sebagai bulan yang istimewa, dan keistimewaan Ramadan itu karena satu hal ini. Fa inna syarafa syahra Ramadana bi syarafil Quran. Kemuliaan bulan Ramadan itu karena ada kemuliaan Al-Quran. Kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan di lain bulan Ramadan, maka bulan lain
yang jadi mulia. Jadi kan adanya Al-Quran sama saja dengan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Keutamaan, kemuliaan sebuah ilmu itu juga dilihat dari apa yang dipelajarinya. Ya. Para ulama itu mengistilahkan kalau misalkan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Kemuliaan ilmu tauhid itu karena apa? Karena yang dipelajarinya adalah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'rifatullah ini adalah ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang. Nah, Ramadan ini jadi mulia karena syaraful Quran, karena kemuliaan Al-Quran. Maka sesungguhnya kalau kita lihat di antara yang lain ya, kalau di-grade-kan, di-levelkan, nah, tugas utama kita di bulan Ramadan adalah bagaimana kita menyatukan hati, pikiran, dan jiwa kita dengan Al-Quran. Ya. Dimaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang lain bagaimana? Yang lain tetap. Tapi target utamanya adalah kita bagaimana bisa maksimal ya dengan Al-Quran interaksinya. Ya. Mencapai titik maksimalnya. Maka nanti kita akan singgung di akhir mungkin insya Allah ya, bahwa target utama kita mestinya Al-Quran. Insya Allah nanti. Kemudian selanjutnya bahwa kemudian yang lain banyak ya. Ada malam yang paling berkah, yaitu Lailatul Qadar ya. Lailah itu malam, Al-Qadar itu ketentuan penentuan, ya, penentuan hidup di dunia dan di akhirat ya. Penentuan kadar kehidupan yang Allah berikan kepada kita dalam setahun atau bahkan yang punya kemuliaan oleh Allah, maka dia diperpanjang sampai 80 tahun atau alfu syahr. Ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa-doa kita adalah doa yang luar biasa, didengar selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi andalan kita di dalam kehidupan kita adalah doa. Kita nggak punya kekuatan apapun ya, kecuali terakhir puncaknya adalah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya setiap mukmin. Nah, di sana ada peristiwa yang lain juga di bulan Ramadan ya. Bulan puasa ini peristiwa Fathu Mekah ya. Begitu juga peristiwa pemindahan kiblat terjadi di bulan Ramadan ya. Juga terjadi pula perang Badar juga di bulan Ramadan. Bahkan kitab-kitab suci ya yang Allah turunkan berikan kepada semua nabi dan rasulnya itu diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Taurat pada 6 Ramadan, kitab Injil pada 13 Ramadan ya. Al-Qur'an pada 24 Ramadan menurut riwayat dari Imam Ahmad. Mungkin ada beda riwayat yang lain, tidak masalah ya. Intinya bahwa saat itu Al-Quran diturunkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan puasa saya kira juga sering kita dengar ya. Puasa bisa menjadi perisai dan bisa juga menjadi pahala, sumber pahala yang sangat tidak terbatas ya. Puasa menghapuskan kesalahan, puasa sebagai pintu surga, puasa akan menjauhkan orang dari neraka ya. Puasa akan menjadi syafaat ya. Ini unik juga ya. Jadi yang kelima itu puasa akan menjadi syafaat bagi orang yang menjalankannya. Ada 2 amalan yang nanti akan menjadi syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan di saat seorang dalam kondisi ketidakberdayaan. Tidak ada yang bisa diandalkan sama sekali. Ternyata ada yang hadir yang menolong kita, itu syafaatnya. Di hari kiamat nggak ada. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma ya'tuna farda. Semuanya akan sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Masing-masing semuanya akan ngurusi dirinya sendiri. Ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya, semuanya lari, nggak peduli. Tapi ternyata Allah berikan warning pada kita lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwa nanti sekalipun semuanya tidak peduli, maka ada dua yang akan bisa membantu kita memberikan syafaat, yaitu apa? As-siyamu wal Quran. Al-Quran dan puasa. As-siyam, puasa, dia akan berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, ini hambamu yang dulu di dunia dia menahan lapar, menahan minum, syahwat semuanya karenamu ya Allah. Berikan dia keringanan, selamatkan dia di api neraka. Begitu juga Al-Quran, ya, dia akan menjadi syafaat kita. Dia akan berbicara seperti manusia berbicara, akan membela kita, melakukan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mengatakan, ya Allah, ini si fulanah ini dulu di dunia luar biasa ya Allah. Nah, dia rela untuk menyedikitkan tidurnya karena membacaku ya Allah, menelah, merenungi, mentadaburi kalammu ya Allah, sampai dia mungkin sedikit tidurnya, dia akan menjadi syafaat. Nah, ini sudah ma'ruf ya, kita dengarkan. Puasa juga akan menjadi pengampunan dosa kita. Ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Tapi nanti ada kajian khusus ya, imanan wahtisaban. Imanan itu penuh dengan keimanan, ihtisaban hanya Allah yang diharapkan. Nah, diharapkan apanya? Diharapkan balasannya. Ghufrallahu ma taqaddam, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Juga akan menjadi kendali syahwat kita ya. Puasa ini mempunyai manfaat untuk menjadi kendali syahwat kita. Dan orang yang berpuasa juga doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang tidak ditolak adalah doa orang yang berpuasa, doa imam yang adil ya, dan orang yang dizalimi. Ini puasa ini mempunyai keistimewaan di hadapan Allah. Doanya tidak akan dibalas. Maka jangan pelit berdoa. Artinya apa? Artinya kalau biasa di hari biasa kita puasanya sehari ya, 2 hari atau 3 hari. Ini setiap hari kita puasa, berarti setiap hari Allah akan mendengarkan doa kita. Maka akan lebih baik nanti di Ramadan itu punya target juga, menyelesaikan urusan kehidupan kita dengan doa. Nah, itu. Apa saja dicatat. Kalau kita punya 30 urusan, 30 masalah akan lebih baik dicatat semuanya. Tiap hari doa dengan urusan tersebut di hadapan Allah. Akan dahsyat luar biasa. Mengharapkan apa? Perubahan nanti pasca Ramadan. Baik, ini tidak ada batasannya. Dan Allah tegaskan juga kan di dalam surat Al-Qadr tadi. Nggak ada batasannya, urusan apapun silahkan. Ya. Karena Allah tegaskan min kulli amr. Semua urusan. Sawa'kana min umurid dunyawiyah au al-ukhrawiyah. Ataupun masalah-masalah ukhrawi. Silahkan minta semuanya kepada Allah. Jadi saat puasa ya, apalagi di 10 hari terakhir. Jadi kalau puasanya 30 ya 30 doa mungkin ya. Kalau 29 ya 29 doa. Setiap hari doanya beda-beda temanya ya. Temanya beda-beda. Ini kan luar biasa Allah berikan kesempatan buat kita. Kemudian terkait dengan hukum puasa ini juga ma'ruf, sudah sering kita dengarkan, kita kaji bersama-sama ya. Tentang rukun puasa, harus niat dulu, kemudian juga harus menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa atau al-imsak min kulli al-mufturat min al-at'imah wal ashribah min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Dari terbit sampai terbenam. Ini ada batasannya. Dan sunnah-sunnah juga harus kita perhatikan ya. Lakukan sahur ya. Jangan tinggalkan karena itu berkah. Kemudian kalau sudah waktunya berbuka, segera berbuka. Berbuka itu tidak mesti harus banyak, yang penting membatalkan puasa. Jangan ditunda-tunda berbuka. Jangan lupa juga berdoa.
ada waktu lagi doa yang mustajab. Nah, ketika berbuka, jangan tinggalkan. Kadang orang sering lupa ya, sudah waktu buka, saking semangatnya langsung makan. Sampai kenyang, nggak pernah doa. Setiap harinya terlewat momen untuk berdoa. Buka, silahkan buka. Sekedarnya buka dulu, dibatalkan, setelah itu berdoa kepada Allah. Doa apa? Silahkan. Apa saja boleh. Apa saja boleh. Karena doa di saat berbuka puasa atau sudah berbuka ini mustajab. Ya, mustajab. Nah, saat itu kondisi manusia dalam keadaan benar-benar suci ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga sunnah yang lain harus perhatikan ya, memberikan buka kepada orang yang puasa selain kita ya. Kemudian kalau yang mandi junub ya harus segera mandi, yang junub harus segera mandi ya. Dijaga lisannya, juga syahwatnya, juga kalau punya kelonggaran ya, berikan sebagian nafkahnya kepada orang yang membutuhkan, terutama keluarga kita ya. Kemudian sibukkan dengan tilawah, tadarus, majelis ilmu, lakukan sholat tarawih dengan konsisten ya, berbanyak sedekah, dan yang penting juga harus diperhatikan i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Ini penting sekali ya. Ini momen-momen yang luar biasa. Perlu dibudayakan di tengah-tengah kita. Kalau tidak mampu dalam jumlah yang banyak, cukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak juga masalah. Yang penting kan kita melakukan penguatan ruhiyah kita. Penguatan ruhiyah kita. Di bulan Ramadan ini sesungguhnya yang diharapkan sekali untuk kita semuanya sesungguhnya adalah kekuatan ruhiyah. Ini yang sering hilang di tengah-tengah kita. Selain Ramadan itu kan yang dicari banyak orang itu kekuatan rupiah, sehingga ruhiyahnya kosong atau lemah ya. Kan buat kita untuk penguatan ruhiyah sebagai bekal nanti perjalanan yang sangat panjang. Man arafa bu'ada safari ista'adda. Barang siapa yang paham betul tentang jauhnya perjalanan, maka dia akan melakukan persiapan yang maksimal, yang optimal. Gitu. Jadi ini sunnah puasa yang akan yang harus kita perhatikan. Kemudian juga tentang informasi yang lain ya, bagi yang uzur syar'i boleh tidak berpuasa. Siapa itu? Orang yang musafir, orang yang sakit, ya. Ibu yang hamil atau sedang menyusui ya. Ini diperbolehkan tidak puasa. Begitu juga yang sudah usia lanjut dan akan mengganggu puasanya kalau dia mengganggu kesehatannya kalau dia berpuasa. Begitu juga seorang yang atau satu kaum atau siapa ya dalam keadaan lapar, kekeringan, situasi kelaparan dan kekeringan yang hebat ya, yang boleh tidak berpuasa. Atau orang-orang yang memang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa berat ya, bekerja keras ya. Terpaksa melakukan itu, tidak ada jalan lain, pekerjaannya cuma itu, maka boleh. Terus bagaimana solusinya? Ini juga sering disampaikan ya, boleh dengan qadha atau fidyah, siapa saja. Nah, kalau anak kecil kan belum wajib ya berpuasa, yang gila juga tidak wajib puasa. Tapi selain itu dia mempunyai konsekuensi. Misalkan orang yang sakit yang ada harapan sembuh, maka boleh tidak puasa, tapi dia harus qadha ya. Orang yang sakit tapi tidak ada harapan sembuh, karena nggak mungkin dia sembuh, misalkan sudah kronis ya, maka cukup dengan bayar fidyah. Orang yang sangat tua, kalaupun dia masih hidup, ya sulit sekali dia untuk berpuasa, maka cukup juga bayar fidyah. Seorang musafir, ya mungkin dia mengalami masyaqqah, kesulitan, maka cukup diqadha dari hari-hari yang dia tinggalkan tidak berpuasa. Ibu hamil juga demikian ya, bayar fidyah.
ibu yang menyusui, demikian bayar fidyah. Fidyah itu dilakukan sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa fidyah itu senilai dengan makanan yang kita makan masing-masing. Ada yang mengkonversikan dengan kalau kita makannya 15.000 ya 15.000. 20 per kali makan ya. Kalau 3 kali berarti lumayan ya. Kalau 15.000 3 kali berarti 45.000 per hari. Kalau harinya tinggalkan 10 berarti 450.000. Nah, itu boleh. Silahkan ya. Itu. Orang yang haid, nifas, nah ini tidak boleh puasa, tapi harus mengqadha ya. Dan begitu ya nanti perhatikan terkait dengan itu. Kemudian di tengah-tengah kita menjalankan puasa nanti juga harus berusaha optimal mungkin untuk tadi sudah puasa, sunah-sunah puasanya harus diperhatikan ya, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa juga harus diperhatikan. Apa diantaranya? Nah, makan dan minum dengan sengaja sedikit ataupun banyak, ini batal puasanya ya. Di dapur ada yang masak, wah kelihatan enak, sedap ya, dicicipi ya. Sedikit sandulit ya, taruh di lidah, tapi telah langsung, wah ini batal puasa. Kalau hanya mencicipi kemudian dibuang tidak masalah. Kemudian masukkan sesuatu dalam rongga badannya, dimasukkan lewat rongga mulut. Ini dengan sengaja juga membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja batal puasanya. Nah, berhubungan suami istri juga mengeluarkan air mani dengan sengaja juga batal. Tapi kalau ihtilam tidak masalah, hanya mimpi saja tidak masalah. Darah haid keluar batal puasanya. Orang yang gila tadinya pagi itu masih normal, kemudian siang hari jadi gila, maka puasanya batal. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Hal yang mengganggu puasa kita, marah, emosi, berdusta, keji, melihat hal yang buruk, makan makanan berlebihan ya. Dalam puasa ini seringkali kita tidak mengontrolnya. Makan kita banyak yang berlebihan. Saking berlebihan ada yang sering dibuang. Mubazir. Ini harus diperhatikan. Secukupnya kita makan. Yang terpenting ini ada dokter di sini ya. Yang penting bergizi dan bisa menguatkan badan kita selama kita berpuasa. Kemudian menyanyiakan waktu. Yang seringkali terjadi seperti itu ya. Menyanyiakan waktu kita tanpa menyadarinya. Sehingga terkadang kita ada sebagian dari kaum muslimin ya yang puasa tapi puasanya ternyata dianggap ya sia-sia. Karena apa? Karena tidak bernilai sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dirasakannya hanya al-ju'. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahar. Dia puasa tapi yang dirasakannya hanya lapar. Dia qiyam yang dirasakannya hanya begadang. Karena ternyata faktor utamanya adalah tidak nyambung, tidak connect ya. Dengan hakikat puasa itu sendiri, itu dengan hakikat qiyam itu sendiri ya. Memaksa-maksa tapi tidak terasa, tidak dirasa di dalam hati dan jiwa juga pikirannya. Bahkan sehingga ya hanya al-ju' ya, hanya rasa lapar saja ya. Kayak rasa kantuk saja yang ditahan-tahan ya, tanpa ada ruh yang hidup di dalam jiwa. Oleh karena itu ini yang penting, paling penting dari materi-materi sebelumnya, dari yang sudah lewatnya. Ketika kita berpuasa, puasa ini dari sekian persoalan yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan grade kita ya. Dan di antara nilai grade kita yang paling utama adalah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran sejauh mana ya. Ini harus paling kita perhatikan. Tapi secara umum saya sampaikan di sini, karena kita akan ditingkatkan grade-nya oleh Allah dalam bentuk asesmen ibadah dan amal kebaikan ya, maka kita harus merencanakan dengan baik, ya, memberikan format-format
persoalan ya, yang harus kita isi, kita kontrol selalu dalam keseharian kita ya. Contoh misalkan tadarus. Tadarus itu membaca ya. Cukup membaca saja. Itu kira-kira berapa targetnya kita? Tadabbur. Harus ada tadabbur. Ya. Kira-kira berapa ayat targetnya? Kemudian menghafal Al-Quran, berapa yang harus kita hafal? Nah, ini kaitan semua dengan Al-Qurannya. Ketiga hal ini mungkin saya berikan penekanan khususnya. Nah, mohon maaf ya. Jadi begini, seringkali yang semarak, yang digaungkan, yang dibuat berapi-api dari tahun ke tahun hanya membaca. Berapa target membaca Al-Quran, khatamnya ya? Ada yang 3, ada 4, ada 5 mungkin ya, ada 6 gitu. Selama bertahun-tahun hingga umur kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ya, kerjaannya hanya membaca saja. Ya. Hanya membaca saja. Artinya apa? Iya, tetap itu pasti dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti ya. Pasti dapat pahala otomatis. Tapi sesungguhnya tujuan Al-Quran diturunkan ya, bukan hanya sekedar dibaca, tapi liyadabbaru ayatihi, akan ditadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur itu apa? Tadabbur itu melakukan usaha yang maksimal untuk mengambil intisari kandungan pesan yang disampaikan oleh Al-Quran. Begini saja dalam kehidupan kita ya. Nah, ada seorang rektor ya memberikan surat. Nah, suratnya bentuknya mungkin instruksi disampaikan kepada dosennya atau kepada kaprodinya ya. Tolong yang terhormat ya, pada kaprodi masuk bapak-bapak ya semuanya poinnya 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya, mohon diperhatikan dan mohon segera dilaksanakan. Dibaca sama kaprodinya. Tapi ketika dipantau oleh sang rektor ya, berjalan 1 bulan nggak ada action ya, tidak ada perubahan yang diinginkan, sebetulnya perubahan dalam lingkup akademisnya, mungkin perubahan juga cara pengelolaannya, manajemennya dan sebagainya. Karena itu hanya dibaca maka tidak paham apa yang diinginkan oleh sang rektor. Nggak paham. Setiap harinya nggak ada perubahan, tidak ada perubahan terus ya. Bahkan sampai berbulan-bulan, sampai lewat 1 tahun, lewat tahun akademis pun tidak ada perubahan. Coba kita bayangkan seperti itu. Interaksi kita dengan Al-Quran hanya dibaca saja. Apa yang terjadi? Ya nggak akan ada perubahan. Ya hanya semangat membaca saja. Ya hanya dapat pahala saja. Tapi perubahannya nggak ada. Tidak ada yang tertancap kuat di dalam diri kita, apalagi dalam generasi muda kita. Padahal harapannya Al-Quran ini adalah membawa perubahan di dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Lihat di dalam Al-Quran itu ya, ada kisah yang lebih ekstrim lagi ya. Surat Al-Hadid kalau tidak salah itu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran, wa anzalna ilaikal Qur'ana, agar kalian itu melakukan ya, mengadili di tengah-tengah manusia, berikan hukum, keputusan hukum tengah manusia. Setelah itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wa anzalna alaikal wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas. Kami turunkan al-hadid itu besi. Nah, ini ada korelasinya. Para ahli tafsir melakukan kajian korelasi antara kenapa Allah menyebutkan al-hadid, diturunkan besi, setelah menyebutkan diturunkan Al-Quran. Para ahli tafsir itu menyimpulkan bahwa Al-Quran itu memang tujuan untuk diterapkan, diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan. Kalau yang penerima Al-Quran itu, atau menyampaikan Al-Quran itu tidak menerapkan,
maka perlu diingatkan dengan hadits, dengan besi. Ya, ingat dengan besi ini kan agak ekstrim peringatannya. Maka sesungguhnya interaksi kita dengan Al-Quran itu tidak hanya membaca, lakukan perubahan di dalam kehidupan kita, maka akan terjadi perubahan yang fundamental sehingga Al-Quran bisa mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar tadarus, ya. Tadarus itu harus ditargetkan, tapi juga tadabbur, ya. Tadabbur Quran ini yang sering ditinggalkan. Silahkan tadarus ya, sebanyak mungkin, tapi jangan lupakan tadabbur Quran sehingga kita bisa menyerap isi dari nutrisinya itu di tadabbur, bukan di tadarus. Tadarus itu hanya kulit luar ya. Kita dapat pahala yang banyak, berlimpah luar biasa, Masya Allah ya. Tapi perubahannya itu ketika kita tadabbur. Coba kalau ayat dibaca, kira-kira bisa nggak? Jadi buah dari tadabbur itu seorang itu bisa menangis, bisa terkesan, bisa terhenyak, ya, terhentak, ya, kaget, Masya Allah. Kita seperti itu enggak coba? Nah, kalau tidak berarti kan ada yang error ya. Biasanya kita yang membaca saja bolak-balik, dibaca bolak-balik, bahkan kami semangat membacanya seperti demi mil ya. Awal diberi bismillahirrahmanirrahim. Tajwidnya enggak ada, ya, pastinya juga hilang. Karena apa? Mengejar target agar bisa khatam 4 kali ya. Jadi itu yang jadi evaluasi. Terjadi perubahan nggak ada. Bahkan dulu event-event perang pun komandan pasukannya juga mengukur dengan interaksi mereka dengan Al-Quran. Ya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi lakukan inspeksi ya, lihat di kemah-kemah ya, dilihat ternyata satu kemah satu yang lainnya beda-beda ya. Ada yang masih santai, tiduran ya. Ada yang sibuk dengan Al-Quran. Punya majelis di kemahnya itu Al-Quran. Kemudian disyaratkan oleh beliau minhuna ta'til hazimah. Dari kemah orang semacam ini yang hanya sekedar santai akan datang kekalahan. Amma minhuna ya'tin nasr. Adapun dari kemah yang ini yang sibuk dengan Al-Quran, maka kemenangan itu akan datang. Bahkan ya. Jadi perubahan itu harus ya. Jilul Quran, generasi Quran adalah generasi yang interaksinya lahiriah dan batinnya dengan Al-Quran tidak hanya sekedar membaca. Coba lihat, membaca itu kerjanya anak-anak kecil. Kalau sudah dia membaca, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Kita harus naik grade-nya. Kampus-kampus Indonesia, para pelopor-pelopor dakwah di kampus itu harus dinaikkan grade-nya. Tidak hanya membaca Quran. Nggak akan terjadi perubahan kalau hanya membaca Quran. Tapi giatkanlah tadabbur Quran. Pasti akan dapat nilai yang luar biasa ketika banyak tadabbur Quran. Tapi kalau membaca Quran hanya menikmati lagu, huruf-huruf Quran, ya tidak akan terjadi perubahan. Ini mohon maaf saya tekankan di sini ya, karena saya melihat itu targetnya tiap tahunnya hanya mempercepat khatam Quran, sehingga berlomba-lomba mau cepat, tidak peduli bacaannya benar atau tidak ya. Kalau yang sudah benar lakukan ya, lakukan lagi kenaikan grade-nya menjadi tadabbur Quran, tambah lagi hafal Quran. Jadi silahkanlah agar kita tahu ruh Al-Quran itu sejauh mana dalam mempengaruhi jiwa kita. Kemudian yang lain juga perlu menghafal Quran berapa, sedekah itu berapa kali akan saya lakukan ya, dan seterusnya. Sholat tarawih, sholat tahajud, doa, berapa doa yang saya lantunkan untuk siapa saja. Ini kan manajemen ya, manajemen Ramadan secara personal juga kita lakukan. Itikaf, nanti kalau itikaf di mana ya, ini harus di manage ya semuanya. Alhamdulillah kita sama-sama tahu ya. Alhamdulillah juga ada yang banyak mengingatkan terkait dengan
Iktikaf juga, sholat tarawih insya Allah juga ya. Juga yang lainnya. Tapi yang tadi saya kira yang sering dilupakan adalah tadabbur Quran ya, yang sering dilupakan. Bahkan tidak jadi agenda ya, tidak jadi agenda. Sayang sekali. Apa artinya dakwah kalau tanpa memahami Al-Quran? Kering ya, kering, sangat kering sekali. Baca Quran yang sudah dibaca ya. Fahakada ya. Kemudian next ada pengetahuan sedikit terkait dengan bagaimana para salaf qiyamul lail ya. Para salafun saleh ketika mereka qiyamul lail itu ada yang secara totalitas mereka menghidupkan malamnya. Seluruh malam full ya. Ya. Mereka sholat subuh dengan wudhu isya ya. Full diisi. Ada yang qiyamul lail separuh malam. Ada juga yang menghidupkan sepertiga malamnya. Ada juga yang seperenam, itu seperlima. Jadi dihitung setelah isya ya, habis isya sampai sebelum subuh atau sahur ya. Ada yang tidak peduli, yang penting qiyamul lail saja ya. Entah sepertiga, seperempat, mungkin dia bangun, sholat, ngantuk, tidur lagi, beberapa menit bangun lagi, sholat, tidur lagi, ya terus ya tanpa henti. Ada yang hanya 4 rakaat ya, ditutup dengan 1 rakaat atau 3 rakaat, 2 rakaat tutup dengan 3 rakaat. Ya. Bermacam-macam ya, bermacam-macam. Mungkin ini juga menjadi contoh buat kita, ya tergantung situasi kita masing-masing. Situasi kita. Intinya harus dihidupkan malam ya. Maka di dalam lafaz itu kan banyak ya beda. Coba kalau kita perhatikan lafaz terkait dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shoma ramadhana. Lebih spesifik lagi man qama ramadhana. Ya, lebih lagi man ahya. Man ahya lailatul qadri. Ya. Man qama lailatul qadri. Jadi ada ahya, ada qoma. Ya, ada ahya, ada qoma. Qoma lailatul qadri ya. Qiyam saat lailatul qadr dan juga ahya. Ahya itu lebih umum ya, menghidupkan dengan apapun kegiatan ibadah apapun. Artinya malam itu jadi hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita bisa memilihnya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi situasi kita masing-masing. Yang penting harus dihidupkan malam-malam Ramadan, terutama idza dakhala fil ashril awakhir min Ramadan. Sudah masuk di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Yang selanjutnya, ini hampir habis ya, terakhir ya. Nah, kita jaga ruh kita Ramadan ini selama-lamanya ya. Selama-lamanya tidak boleh putus ya. Kita sudah lewat Ramadan, tidak boleh melupakan Ramadan. Kita awali dengan baik, kita akhiri dengan baik, dan kita jaga dengan baik Ramadan tersebut. Next, terakhir ya. Jadi di dalam ibadah ini prinsip ya. Di dalam ibadah, prinsip dalam ibadah itu sesungguhnya ibadah harus dipaksa. Ketika mengawali agar kita terbiasa melakukan suatu ibadah tertentu, maka dipaksa, memang harus dipaksa. Ya, lebih baik kita dipaksa dalam kebaikan, dalam ibadah, daripada dipaksa untuk kejelekan. Ya. Kenapa? Dengan dipaksa maka akan terbiasa. Next. Ini sudah selesai. Ya. Tapi juga harus ada target ya. Target sebelumnya. Harus ada target kualitas, kuantitas. Wah, terakhir mungkin ya. Next terus. Oh, enggak ada. Tap ya. Ini nanti saya kirimkan yang asli. Coba lagi terus. Enggak ada. Oh, saya salah ngirim berarti ya. Mohon maaf. Jadi prinsip dalam ibadah itu memang harus dipaksa. Nah, karena dengan dipaksa itu akan terbiasa. Nah, kemudian yang kedua juga harus ada target. Nah, target secara kuantitas dan
kualitas. Ya. Jadi target itu bukannya dunia saja, akhirat, urusan akhirat juga harus target. Ya. Rata-rata kita melakukan manajemen dengan serius itu urusan akhirat. Oh, saya harus selesai S1 sekian, S2 sekian tahun, biaya sekian tahun. Saya punya bisnis ini harus punya omset sekian per bulan, setahun sekian. Kita sibuk sekali dengan urusan-urusan seperti itu, tapi kita tidak sibuk dengan urusan akhirat, kita tidak mentarget. Nah, kan sayang ya. Sayang. Mari kita targetkan ya. Nah, ini urusan akhirat kita ya, maka harus kita targetkan kuantitas dan kualitasnya. Apa saja? Tadi ibadah-ibadah apa saja? Ya mulai ya, baca Quran, hafal Quran, tadarus Quran, tadabbur Quran ya. Itu harus ada target ya. Sedekah dan lain sebagainya. Kemudian siang lain juga harus dikuatkan fisik. Ibadah itu perlu kekuatan fisik, maka harus prima, harus sehat. Harus dipikirkan, jangan mau lomba lari maraton, apa? Kita tidak siap. Ya. Ini Ramadan itu besok itu maraton nih, bukan lari biasa. Sama seperti tadi, Ramadan itu juga bulan panen, bukan bulan menanam, bukan. Menanam itu sudah kemarin ya. Menanam kemarin, menyiangi, menyirami, memupuk itu kemarin. Sekarang bulan Syaban ini ya. Ke Ramadan ini bukan saatnya menanam, bukan saatnya. Tapi bulan panen, ya. Memang betul-betul panen, maka langsung diberikan bonus yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini perlu fisik ya, perlu fisik, perlu persiapan ya. Begitu juga harus dikuatkan roh, ya, nutrisi keimanan kita harus dikuatkan bahwa kita akan bertemu dengan tamu istimewa. Maka kita harus menjadi orang istimewa, menyiapkan diri. Ya, kita kan dianggap istimewa kalau bertemu dengan tamu istimewa, ya enggak? Kita dikunjungi oleh presiden, ya, secara khusus, ya, kan kita dianggap istimewa pasti. Ya, kita bertemu dengan orang istimewa, nah, kita sendiri menjadi istimewa. Ya. Kalau kita menganggap Ramadan istimewa, maka kita senang. Kalau kita senang, maka akan sedih kalau berpisah. Nah, ketika menyambut tamunya juga dengan sukacita, dengan semaksimal mungkin. Ada tamu istimewa, tidak kita sambut dengan istimewa. Ini mengecewakan ya. Mengecewakan. Malah kita ingin segera pergi. Kan ini mengecewakan juga ya. Jadi harus kuatkan fisiknya, kuatkan roh kita juga semua. Agar siap menghadapi hari-hari di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah tadi sudah kita singgung prinsipnya di bulan Ramadan harus memperbanyak interaksi dengan Al-Quran dengan berbagai macam caranya. Tadi bisa tadarus, ya, bisa menghafal, bisa tadabbur. Tapi ingat ketiga-tiganya harus dilakukan. Jangan hanya satu saja yang diburu-buru. Ya. Sehingga kita bisa naik grade-nya. Ya. Ketika kita bisa melakukan, misalkan yang sering kita tinggalkan kan tadabbur. Ya. Tadabbur. Padahal tadabbur itu luar biasa, bisa merontokkan radikal bebas di dalam jiwa kita ya. Tidak ada yang bisa merontokkan radikal bebas polusi, kemaksiatan dan sebagainya kecuali pengaruh Al-Quran itu ya. Gitu. Kalau kita sakit minum obat ya, pasti dibatasi sama dokter ya. 2 kali 3, 2 kali 1, 3 kali macam-macam lah gitu ya. Tapi kalau jiwa kita sakit, baca Quran ini nggak perlu dibatasi. Nggak ada overdosis Quran, nggak ada. Semakin banyak baca Quran, merenungi Al-Quran, tadabburi Al-Quran, semakin sehat jiwa kita. Ya. Baliknya semakin sedikit, semakin sakit, ya, semakin lemah jiwa kita. Bahkan. Baik, demikian yang bisa kita pelajari. Semoga membuahkan semangat kita, kesiapan kita dalam menyambut Ramadan. Wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat ibu-ibu dan teman-teman semua yang mau bertanya bisa open mic ya. Di sini juga ada 2 pertanyaan Ustaz.
kolom chat. Oke, kita akhirnya mau open nih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz Budiman. Perkenalkan saya Yunita. Sebelumnya mohon maaf Ustadz tidak open kamera. Ustadz, saya ingin bertanya terkait dengan ibadah Ramadan juga. Nah, ini kebetulan saya adalah ibu menyusui Ustadz. Jadi saya punya bayi, umurnya sekarang alhamdulillah 8 bulan. Nah, memang mungkin sering ya Ustadz, ada banyak pertanyaan terkait apakah ibu yang menyusui itu misalnya boleh tidak berpuasa atau seperti apa. Jadi saya tuh sering dengar cerita, kemarin juga adik saya juga gitu tahun lalu. Beliau punya anak, bayi juga kondisinya, ya umurnya masih di bawah 12 tahun waktu itu. Nah itu ketika sudah mulai Ramadan sebenarnya sudah niat berpuasa, ternyata malah bayinya tidak mau menyusui sama sekali ke ibunya. Akhirnya adik saya tidak berpuasa juga waktu sehingga hampir sebulan itu bolong, hanya awal itu 2 atau 3 kali. Nah, kemudian itu juga banyak beredar juga terkait dengan misalnya kalau ada keringanan bagi ibu menyusui atau mungkin yang hamil kan katanya boleh diganti fidyah mungkin atau seperti apa. Nah, itu ketika mendengar informasi tersebut akhirnya tuh saya merasa secara tidak langsung tuh kayak terstimulus. Jadi puasa apa tidak ya gitu Ustadz. Nah, ketika hal itu terjadi tuh maksud saya apakah ini dari awal niatan awal saya ini sudah berkurang ataukah muncul keraguan atau seperti apa? Nah, kalau ini terjadi kan katanya kalau saya juga menyambungkan dengan ilmu ASI, mau menyusui itu kan gitu. Kalau ibunya pede ya ASINya lancar ya banyak. Tapi kalau ibunya tidak percaya diri, ASINya kurang lah. Kalau yang terkait hal ini enaknya bagaimana Ustadz? Ataukah ya memang mungkin ada keringanan tapi tetap diupayakan? Atau mungkin Ustadz ada saran khusus gitu? Mungkin itu Jadi Ustadz, mohon intinya apa? Intinya saya ingin bertanya ketika Bu Suwi ini sejak awal sudah mulai agak keraguan untuk berpuasa, baiknya memang tidak berpuasa saja dulu, tapi langsung atau mungkin dicoba dulu. Dan kalau misalnya dicoba dan berhasil atau tidak, tadi mohon informasinya terkait membayar fidyah atau baiknya seperti apa untuk penggantinya. Matur suwun Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga pertanyaan ini menjadi ilmu buat semuanya ya, bukan hanya yang bertanya. Dan yang bertanya ini juga insya Allah ketika bertanya, jangan lupa pasti dia dapat investasi pahala karena dengan pertanyaan itu jawab yang lain jadi mengerti. Jadi sama-sama dapat pahala luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Soal itu merupakan miftahul ilm, pintu dari ilmu. Jadi begini, satu prinsip dalam Islam, ma ja'alallahu 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidaklah menjadikan agama ini menyulitkan kalian. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Ya. Yang ketiga, keraguan itu bisa hilang dengan apa? Dengan al-ilmu. Ya. Ilmu itu akan menguatkan keyakinan seseorang. Jadi dengan demikian, ketika kita sudah tahu bahwa di sana ada kebolehan di dalam agama ini, ya, untuk lakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka sudah dilakukanlah, ya, sesuai dengan kemampuan kita, kekuatan kita masing-masing. Tidak usah berpikir yang lain. Mungkin kita akan terbawa perasaan, terbawa apa gitu ya, mungkin perkataan atau isu yang lainnya. Kita berdasarkan ilmu saja. Sekalipun mungkin kalau diikuti perasaannya mungkin gimana, nggak jadi. Nggak boleh ragu kalau sudah ada ilmu selesai. Ya. Nggak boleh dengan tenggelam dengan perasaan-perasaan. Nah, ilmunya apa? Ilmunya bahwa ibu yang menyusui diperbolehkan mengambil rukhsah. Ya. Rukhsah itu kan keringanan. Ya. Keringanan itu terjadi ketika seorang mengalami kesulitan. Jadi kalau sudah diberikan rukhsah, diambillah silahkan. Diambil. Kalau tidak diambil juga harus yakin
ya tidak boleh tenggelam dalam keraguan lagi, harus yakin. Maka ketika sudah mengambil keringan itu tidak perlu ada persepsi yang lain. Saya meninggalkan puasa gimana ya Allah? Kalau itu ada perasaan, ya tidak masalah, itu bukti dari keimanan kita kepada Allah. Tapi tidak boleh dituruti perasaan tersebut hingga kita merasa rendah, merasa hina, merasa tidak berharga. Tidak ya. Itu sudah dibukakan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalani saja. Sisi yang lain ketika menjalani itu, karena ini terkait dengan kesehatan juga, ada faknya, ada bagiannya ya, masing-masing. Akan lebih aman lagi kalau bertanya dengan dokter ya. Artinya kalau misalkan meninggalkan atau tidak menyusui itu bagaimana ya, dokter yang lebih tahu. Dia akan mengecek kesehatannya. Kalau menyusui juga bagaimana, dokter yang akan lebih tahu. Maka sesungguhnya keyakinan itu yang menjadi bekal kita dalam beramal ya. Olaisa tidaklah sama antara orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Walladzina la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan beda orang yang tidak sama orang yang berilmu, yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. Jadi sudah kita berdasarkan pada ilmu saja, ilmu yang membuat kita yakin. Sudah selesai gitu. Begitu ya. Ibu siapa tadi? Nah, demikian saya kira jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Monggo. semoga membantu ya untuk kita semua. Ini ada pertanyaan yang nggak jauh beda dari ibunya. Ustaz, di kolom chat ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang pekerja keras itu, apakah dia harus berpuasa atau boleh qada atau membayarnya? Terus, apakah di awal niatnya tidak untuk berpuasa, Ustaz, atau bagaimana? Apa tadi? Apa? Bagaimana kalau seorang yang bekerja keras, Ustaz, itu apakah dia harus berpuasa atau tidak boleh berpuasa, atau puasa tapi boleh untuk membatalkannya? Bentar. Di suaranya agak putus-putus. Saya lihat dulu aja. Ada di chat ya? Ada, Ustaz. Yang mana itu? Yang atas. Paling atas. Ibu-ibu yang pekerja keras itu kan? Iya. Yang bekerja keras boleh qada atau bayar. Dari awal boleh tidak niat puasa atau tetap niat, hanya jika nanti tidak kuat bisa meninggalkan. Oh gitu ya. Oke. Baik. Ya. Jadi secara fikih orang yang memang berat tidak tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, secara fikih secara hukum sudah tidak masalah dia untuk tidak puasa ya. Tidak masalah tidak puasa ya. Maka nanti kembali lagi bahwa balil insanu ala nafsi basir. Manusia itu mengukur pada dirinya sendiri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-wus'u itu kita juga bisa mengukur. Misalkan dari 30 bulan yang ada. Nah, kita yang pekerja keras tersebut ya, bisa mengukur. Saya kira ketika posisi saya kerja di sini dengan jarak sekian ya, waktu sekian kerja di hari-hari ini, pekerjaan saya kira berat sekali karena banyak sekali yang harus diselesaikan, sangat berat sekali. Nah, misalkan pekerja keras itu diantaranya adalah orang yang kuli panggul ya, gitu ya. Kemudian dia ngangkat berat-berat gitu ya. Itu puasa 15 hari tidak, karena sulit sekali bagi saya. Itu tidak masalah karena secara fikih sudah jelas ya. Di dalam Islam juga boleh untuk tidak berpuasa bagi orang yang bekerja keras tadi. Ya. Masyaqqah. Pertimbangan utamanya adalah masyaqqah tadi ya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan membunuh diri kalian sendiri dengan
perilaku kalian, sekalipun kalian juga mempunyai kewajiban untuk berpuasa misalkan ya. Nah, itu kita bisa mengukur sendiri. 15 hari saya puasa, 15 hari saya tidak. Niatnya tetap sesuai dengan keadaan masing-masing. Artinya kalau dia mau puasa berarti dia niat puasa dengan baik, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu. Kalau dia tidak puasa juga karena ya Allah, sesungguhnya saya ingin puasa, tapi karena keadaan seperti ini, saya juga meninggalkan sesuatu karenamu, bukan karena yang lain. Ingat ini, kalau meninggalkan sesuatu karena yang lain, misalkan meninggalkan sesuatu karena saya ingin makan yang banyak, nah, enggak boleh begitu ya. Di dalam Islam itu aturannya meninggalkan sesuatu karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah. Yang merintahkan siapa? Allah. Yang membolehkan untuk tidak melakukan juga Allah. Jadi niat itu dua-duanya harus dijaga. Ketika meninggalkan sesuatu juga karena Allah, ketika melakukan sesuatu juga karena Allah. Ketika puasa juga karena Allah, ketika tidak puasa juga karena Allah memang membolehkan, mintakan, selesai. Man ahabba lillah wa a'talillah wa mana'a lillah wa baghadha lillah faqad istakmala al-iman. Nah, barang siapa yang memberi sesuatu karena Allah, menahan sesuatu karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah, dan membenci sesuatu karena Allah, maka iman itu sudah sempurna. Jadi tidak boleh ragu-ragu ya. Nah, tidak boleh ragu-ragu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, selanjutnya ada titipan pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana metode tadabbur yang bisa dilakukan kita yang awam dan terbatas kemampuannya dalam memahami terjemah Al-Quran dan tafsir bahasa Arab, itu Ustaz? ya, baik. Ini pertanyaan sangat menarik sekali ya. Jadi ini perlu kita perhatikan semuanya. Jadi sesungguhnya tadabbur itu adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Nah, kewajiban itu menjadi beban kita kalau sampai kita melakukan kewajiban tersebut. Di dalam tadabbur itu ada banyak langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Ini perlu ada kajian khusus ya. Di antara yang bisa kita lakukan adalah ada hal-hal atau suasana yang bisa membantu tadabbur kita. Ya. Ada suasana membantu tadabbur kita. Ini baru prakondisi. Ya. Prakondisi sebelum tadabbur itu harus disiapkan dulu. Ya. Nanti ada proses tadabburnya juga. Ya. Ada proses tadabbur. Di antara yang bisa membantu kita tadabbur adalah satu, kita meyakini bahwa Al-Quran yang kita pegang ini adalah kalamullah. Bismillah ya Allah, saya akan mentadabburi dari kalammu. Sama seperti kita terima surat ya, surat dari siapa? Nah, kita ini dari rektor. Wah, ada apa ya? Ada berita apa? Ada perintah apa? Kira-kira saya bisa melaksanakan tidak? Kan begitu. Masa dapat surat? Langsung gitu tuh. Enggak begitu kan? Nah, ini prakondisi. Ini kalamullah. Bismillah, semoga saya membaca, mentadabburinya, bisa menghayatinya nanti, mengambil intisari makna. Jadi benar-benar diprakondisikan. Ya. Jadi bukannya bacaan biasa, tidak. Intinya ta'zimullah wa mahabbatuh. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan semuanya, hati, pikiran, jiwa, semuanya. Saya akan fokus tadabbur, saya tidak akan memikirkan yang lain. Yang lain ditinggalkan. Fokus. Silakan mau pilih berapa ayat, ya. Silakan. Ya. Kemudian juga disiapkan yang lain. Cara tadabbur itu siapkan yang lain. Yang lain apa? Saya akan tadabbur dengan membaca tafsir Ibnu Katsir misalkan, yang sering kita kenal lah itu ya. Tafsir Ibnu Katsir. Dipilih lagi, saya akan mentadabbur tafsir Ibnu Katsir surat misalkan Al-Anfal ayat sekian. Jadi fokus pada satu ayat. Nah, surat atau surat yang pendek, surat Al-Ikhlas lah mungkin ya. Al-Ikhlas ya. Saya akan tadabbur fokus itu yang pendek-pendek saja dulu ya. Kira-kira maknanya apa ya? Nah, itu bagus sekali. Jadi prakondisi dulu semuanya, termasuk juga menyiapkan tempatnya, tempat yang suci, yang bersih, suasananya juga ya, juga kemudian
Sebelum tadabbur dibaca dulu misalkan Al-Ikhlas ya. Baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Pelan-pelan bacanya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulangi lagi. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Allah itu ahad. Nanti kalau baca tafsir akan ada. Mal farqu bainal ahad wal wahid. Apa bedanya antara ahad dan wahid? Jadi tahu kita kan nanti. Nah, Allahus samad. Allah tempat segala bergantung segala sesuatu ya. Tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada yang menyamai zatnya. Ini udah baca ayatnya, baca terjemahnya. Baru sekarang masuk ke tafsirnya pelan-pelan. Silakan ya, lakukan. Ini banyak hal-hal yang prakondisinya perlu disiapkan ya. Ya, jadi perlu persiapan dulu ya prakondisi. Nanti kalau tadabbur ayat yang lain juga harus tahu juga, misalkan ayat yang saya tadabburi adalah berkaitan dengan surga. Wah, saya harus siapkan doa-doa agar bisa saya termasuk dengan sebagai ahli surga. Ayat yang tadabburi adalah ayat tentang neraka. Wah, saya harus berdoa nanti dengan doa yang khusus agar saya dijauhkan dari neraka. Tadabbur tentang rezeki, tentang apa? Oh, silahkan pilih temanya, bebas. Kalau kita bisa seperti itu, luar biasa. Justru motivasi yang terbesar itu dari Al-Quran. Nah, kita itu salah jalan banyak ya. Kita cari buku-buku motivasi yang rata-rata nggak ngambil dari Al-Quran. Al-Quran diapain ini? Ini motivasi kehidupan ya. Dari orang-orang hebat yang terkenal, ya, nggak ada bandingannya dengan Al-Quran, nggak ada. Ya. Al-Quran ini harus jadikan motivasi. Ya. Motivasi kehidupan. Temanya silakan pilih. Ya. Semua tema ada dalam Al-Quran. Ya, semua tema ada. Siapkan terjemahannya, siapkan buku tafsirnya. Saya yakin sekarang banyak sekali ya. Mau buku textbook begini juga bisa. Bahkan pakai HP lah gitu ya juga bisa lah. Yang paling mudah silahkan. Kan ada ya, ada buku e-booknya ya. Ada e-book tafsir Ibnu Katsir ya. Juga ada kan. Ya, mudah sekali kan. Mudah sekali. Cuma bertahap ya. Bertahap ya. Dan harus tahu prosesnya itu tadi ya. Siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, siapkan tempatnya juga, kita dalam keadaan suci ya. Kemudian waktunya juga waktu yang benar-benar luang. Kita kan sengaja ingin mengisi ya, ingin mengisi pikiran kita, mengisi hati kita dengan Al-Quran ini ya. Kita ingin mengisinya ya. Masa baca berpuluh-puluh tahun yang apa? Kita baca tidak kita paham. Satupun ayat nggak tuh. Bayangkan kalau kita memahami satu ayat sajalah gitu ya. Begitu ada seorang imami sholat, Masya Allah, ini ayat yang pernah saya baca dengan tafsirnya, wah kita pasti akan terenyuh. Pasti itu. Ya. Apalagi satu kali satu ayat. Besok, wah saya sudah 30 ayat. Begitu ada imam baca atau apalah ya, rekaman atau apa ya, sound, voice ya, kita dengar ayatnya yang telah kita tadabburi, pasti kesannya luar biasa itu, pasti. Jadi lakukan itu, ya lakukan itu. Banyak yang lain. Nah, di antara tanda tadabbur apa? Orang kalau tadabbur, kalau sudah pernah tadabbur, dia akan menangis, dia akan bahagia, dia akan merasa bertambah ilmunya, dia akan bahkan posisi mungkin akan menjadikan dia gemetar, ya, bahkan sampai dia bersujud, ya. Nah, ketika mendengar ayat yang sudah pernah dia tadabburi, ya, pasti dalam suatu pertemuan ada ikhwah akhwat membaca, ya Allah, itu ayat yang saya baca, yang saya tadabburi kemarin, Masya Allah, kan terkesan. Tapi kalau nggak pernah tadabbur, mana ada kesannya, nggak ada. Banyak, wah itu ayat Al-Quran, diam saja ya. Selesai membaca sadaqallahul azim ya. Imannya bertambah nggak akan bertambah imannya. Ya bertambah sebentar lah.
tidak akan berkesan sama sekali. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada konsep panjang itu tentang tadabbur. Ada ayat-ayat yang memang sebagai panduan tadabbur juga ada. Gitu. Demikian. Coba ada lagi? Ini masih ada 2 pertanyaan, Ustaz. Apa yang mana? Yang ada di dalam chat dari Aziz Jaid. Nah, itu dalam hadis disebutkan bahwasanya kanjeng Nabi itu banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan Ramadan, termasuk puasa di siang hari di nisfu Sya'ban, serta menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, dalam hadis lain juga disebutkan bahwa nisfu Sya'ban itu salah satu malam dari 5 malam yang memiliki keutamaan. Mengenai malam nisfu Sya'ban ini, apakah ada disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana malam Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar, Ustaz? Baik. Tadi mana ini? Satu hadis nisfu Sya'ban ya. Iya. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Oke. Ya. Puasa nisfu Sya'ban. Jadi hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak puasa lebih banyak lagi ketika bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini sudah mulai start akan maraton ya. Maka semakin kencang latihannya. Semakin kencang ya. Maka Ramadan bukan latihan ya. Ramadan bukan latihan. Ramadan itu sudah saatnya lari maraton bareng-bareng ya. Harus keras ya gitu. Maka diperbanyak ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun ya. Itu ya. Ini hadisnya seperti itu. Ya. Tapi di sana ada faedah memang diterangkan oleh para ulama ya terkait dengan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka ada hadis yang membatasi atau memberikan pemahaman lebih kompleks lagi, yaitu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idzan tasafa nisfu Sya'ban fala tasumu." Kalau bulan Sya'ban itu sudah melewati tengah bulan, maka janganlah kalian puasa. Artinya apa? Ini harus difahami bahwa larangan dalam hadis ini berkaitan dengan orang yang baru mulai latihan puasa di tengah Sya'ban. Dia tidak mulai di awal gitu ya. Jadi kalau baru mulai dia sudah nggak usah puasa. Nanti semakin dekat dengan Ramadan malah semakin lemah ya. Nah, fokus kamu nanti di Ramadan ya. Jadi larangan ini terkait dengan itu. Kalau yang sudah terbiasa dari awal, sudah biasa, dari Rajab juga biasa ya, biasa berpuasa ya, tidak masalah, silakan berpuasa. Jadi larangan ini terkait dengan yang baru mulai di tengah Ramadan nisfu Sya'ban ya. Kemudian yang terkait dengan nisfu Sya'ban memang ada beberapa hadis ya. Di antaranya adalah saya sebutkan di sini silsilah hadis sahihah ya, disebutkan di sana terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban ya. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban ittala Allahu ila khalqihi wa yaghfiru lil mu'minin." Jika telah datang malam nisfu Sya'ban, maka Allah melihat kepada para hambanya, kemudian dia akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Memang ada anjuran untuk menghidupkan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Termasuk juga diantaranya adalah berpuasa tadi ya. Berpuasa tadi. Kalau di dalam Al-Quran sejauh yang
saya ketahui tidak ada secara spesifik ya. Tidak ada yang menyebutkan langsung malam nisfu Sya'ban. Tidak ada. Jadi begitu ya. Wallahu alam bishawab. Baik, ini masih ada satu pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Apa itu? Ini, jika Ramadan jatuh saat seorang ibu nifas sehingga beliau tidak puasa, kemudian beliau menyusui, namun saat mendekati Ramadan belum selesai, qada dan qadarullah hamil lagi. Apakah hutangnya boleh diganti dengan fidyah atau sekarang dibayar dulu dengan fidyah, tapi saat mampu harus membayar dengan qada? Begitu, Ustaz. Saya baca sendiri aja ya. Ya, boleh, Ustaz. Dari Aniska. Jika Ramadan jatuh saat seorang ibu nifas, ya, sehingga full tidak puasa. Berarti masih nifas ya, sehingga full tidak puasa. Berarti intinya ini sundulan gitu ya? Gitu. Halo? Sepertinya iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Berarti Bukan sundulan. Sudah takdir, Ustaz. Iya, baik, insyaallah. Ya. Jadi sesuai dengan kasus tadi ya, memang orang nifas tetap tidak boleh berpuasa ya. Tetap tidak berpuasa ketika suci dari nifasnya, baru dia wajib berpuasa. Adapun kemudian baru suci beberapa hari kemudian hamil lagi gitu ya, kan begitu ya maksudnya. Nah, isi lagi. Maksudnya ini Ustadz, hamilnya itu mendekati Ramadan berikutnya. Jadi kan dalam 1 tahun. Kemarin lagi nyaur tapi belum selesai. Ya, sudah nyaur tapi belum selesai. Kemudian hamil lagi gitu. Masya Allah ya. Ya, khair insyaallah ya. Itu anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak dicari orang ya. Ya. Berarti terimalah rahmat Allah tersebut, tapi jangan lupa kewajiban tetap dibayar. Dalam kondisi seperti itu ya, tetap dibayarlah kewajibannya ya. Kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya semuanya ada risikonya ya. Kita mendapatkan rahmat dari Allah, tapi kita juga harus menunaikan kewajiban kita ya. Tidak fidyah kalau dalam kondisi seperti itu ya. Tidak fidyah, tetap qada ya. Tetap qada. Bayar kewajibannya ya pada Allah Subhanahu wa taala ya, yang tertinggal kemarin segera dibayar. Nah, setelah itu ketika mendekati Ramadan ya, ambil lagi begitu ya. Isi lagi ya. Ya tetap ya sesuai dengan kondisinya masing-masing kan. Orang hamil kalau memang dia masih dalam kondisi yang kuat ya, tidak mengganggu kesehatannya ya, tetap dilakukan puasa. Kalau misalkan mengganggu kesehatannya sesuai dengan saran dokter, ini lagi-lagi dokter harus berperan di sini ya. Nasihat dokternya bukan sekedar nasihat ustadz atau ulama, tidak ya. Tapi dokter kan lebih tahu kondisi fisiknya. Ini begini-begini, nggak apa-apa Bu puasa. Caranya puasa nanti tolong dijaga nutrisinya, kemudian kesehatannya dijaga, kemudian aktivitasnya begini. Ikuti saran nasihat dokter. Kita melakukan kewajiban juga harus pakai siasat ya. Melakukan kewajiban pada Allah itu harus pakai siasat. Ya, kalau dalam bahasa ulama itu siasatul ibadah ya. Siasat ibadah itu harus ada. Contoh misalkan saya besok perjalanan jauh, agenda padat. Nah, ini gimana ya besok sholat malamnya? Kan harus diatur itu. Jangan kemudian begitu ada agenda padat, wah nggak usah sholat malam. Sholat malam itu mahal, nah, kan harus diatur. Jadi caranya gimana? Berarti saya harus jaga kesehatan, harus fit, kemudian nanti pasang alarm biar nggak, karena capek kan biasa lepas kontrol ya. Kalau pakai alarm kan terbantu nanti ya. Sehingga kewajiban insani sebagai manusia, ada kerja macam-macam tetap tercapai, terlaksanakan. Kewajiban kita kepada Allah atau kepada
kebutuhan kita untuk mengisi ruhiyah kita juga tetap tercapai. Harus disiasati, kalau nggak disiasati lepas semua ibadah. Termasuk juga seperti itu ya. Iya memang berat ya, tapi seberat apapun ketika dibantu dengan ikhtiar ya, apalagi dibantu dengan dokter. Caranya gimana dokter? Gini. Oh, wah, insya Allah ibadah itu bisa terlaksana dengan sebaik mungkin, insya Allah. Sisi yang lain ya, juga bahwa insya Allah ketika kita melakukan ibadah dengan penuh kesungguhan, Allah pasti akan tahu yang terbaik diberikan kepada hamba. Itu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintahku, lanahdiyannahum subulana. Pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan yang terbaik untuk mereka semuanya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama mendampingi, mengawasi, mengayomi, melindungi, yang memberikan segala kebutuhannya kepada orang-orang yang berusaha untuk ihsan di dalam ibadahnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ngapunten Ustaz, Ya, moga. kalau dibayarnya setelah Ramadan berikutnya boleh ya Ustaz? Oh, boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Ini saya khawatirnya. Yang penting hutangnya tetap hutang dan harus dibayar sampai selesai. Itu hanya siasat saja ya. Oh iya, baik. Karena Siasat, pemahaman saya. siasat ibadah boleh ya. Boleh. Ya. Baik. Tapi diingat, nah, utang itu tetap utang ya, harus dicatat. Yeah. Jangan sampai, yuk boleh berarti nanti hati-hati. Oh, boleh tahun depan ya. Wah, akhirnya tahun depan aja. Begitu saking asiknya ya aktivitas gitu terus, wih Ramadan lagi belum bayar, nah kan. Soalnya pemahaman itu belanjaan nih berarti. Meskipun nanti boleh lagi tahun depan lagi, tapi nggak boleh begitu dong ya. Harus komitmen. Gitu ya. Allah. Ya, jazakumullah khair. Wah iya. Cukup ya, ini jam 10 saya mohon maaf ada agenda ke Semarang nanti. Iya, baik Ustaz. Sebelum ditutup, boleh Ustaz ini untuk memimpin doa bersama-sama dahulu. Ya, baik ya. Ya. Baik teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa di dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar, mengabulkan doa kita semuanya, terutama doa untuk kebaikan kita menyambut bulan Ramadan nanti insyaallah. Alhamdulillah hamdulillah fi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin, shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana taqiyyan wa la mahruma. Allahumma sallimna li ramadana wa sallim ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al la tada' fi hadzal majlisi dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya lak fiha ridha wa la fiha salah illa qadaitaha wa yassarta ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz yang telah menyampaikan materi pada pagi kali ini. Ilmunya sangat luar biasa untuk kita amalkan ya teman-teman. Baik, semoga kita bisa mempersiapkan diri di Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita tutup kajian pada pagi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami semuanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Amin. Terima kasih Assalamualaikum. Ustaz. Ya. Waalaikumsalam.